Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu. Apa kabarnya hari ini? Sehat? Sehat? Ya. Salam sehat sejahtera buat teman-teman semua, Bapak dan Ibu. Mohon izin untuk memanggil dengan teman-teman. Karenanya kalau saya panggil teman-teman ada yang merasa rugi. Jadi berasa tua gitu ya. Jadi saya lengkapi dengan Bapak, Ibu, dan teman-teman begitu. Selamat datang supaya nggak ada yang dirugikan. Nah, selamat datang pada acara Forum Metamind edisi bulan Juni. Em, saya mau perlihatkan slide-nya aja langsung ya. Jadi teman-teman biar tahu apa itu Forum Metamind. Nah, di sini ada Forum Metamind. Sebentar, ini saya saya ucapkan selamat datang pada acara Forum Metamind dan Forum Metamind ini adalah terbuka untuk umum, teman-teman, terbuka untuk umum dan diadakan setiap bulan pada hari Rabu Minggu ketiga. Jadi hari ini Minggu ketiga ya. Kami berusaha supaya tetap konsisten setiap bulan, walaupun ada kalanya dimajuin seminggu, tapi sangat jarang dan bulan Mei kosong karena saya berangkat ke Malaysia waktu itu bersama dengan Yudi ada di Malaysia. Jadi udah di sana udah 18 hari aja gitu ya. Nah, saya bilang bahwa kami berusaha untuk tetap konsisten karena ini merupakan forum diskusi dan belajar bersama. Jadi kita diskusi, kita belajar bersama tentang pengembangan diri manusia, tentang people development dan people development-nya dari berbagai sudut pandang. Kalau teman-teman kenal bahwa metamind ini adalah berbasis pada neurosemantik, namun saya juga ingin membuka diri dengan berbagai sudut pandang. Bahkan kami pernah ada tentang yoga, pernah ada juga tentang anak-anak dari usia 0 sampai 5 tahun dan juga ada tentang remaja. Saat ini di Metamind ada 3 komunitas, yaitu komunitas umum terbuka untuk berbagai kategori dan forum Metamind juga ada untuk family, ya ada untuk family. Dari sana ada Bu Maggie, panggil Bu ya jadinya ya, ada Maggie dan juga ada Nini Gunggoro di sana. Juga ada forum Metamind khusus untuk self actualization, aktualisasi diri, di mana di sana ada Angdeni. Jadi forum Metamind ini adalah memfasilitasi teman-teman untuk belajar dari berbagai sudut pandang sesuai dengan judul-judulnya nantinya. Nah, malam ini kami ada tamu khusus. Wah, siapa yang nggak kenal Wahyudi Akbar? Siapa yang nggak kenal? Coba angkat tangan. Coba angkat tangan ya, nggak kenal. Nggak ada ya. Oh, Pak Hardianto belum pernah ketemu gitu ya. Tapi tentunya sudah sering mendengar nama Wahyudi Akbar. Wahyudi Akbar adalah seorang kapiten. Salah ya. Wahyudi Akbar em, adalah seorang kapiten, seorang master trainer. Tadinya saya mau taruh master trainer di akhir, tapi udahlah sekarang aja. Master trainer di Neurosemantics dan beliau adalah master trainer pertama di Indonesia. Wah, tepuk tangan dulu dong buat Wahyudi Akbar ya. Pertama di Indonesia dan itu satu kebanggaan tersendiri di mana Neurosemantics ada seorang master trainer di Indonesia. Total master trainer di seluruh dunia itu 7 orang kalau tidak salah. Meksiko satu, lalu kemudian Hong Kong satu, Egypt satu, Mauritius satu, Amerika satu, hanya 5 ya Yud. Hmm, enggak Dengan ada kamu, Jermain yang di bagian Jermain. Jermaine, Terus oke, siapa yang di New Zealand, Alan Fighter ya? Alan Veiter, Jermaine dan Alan Veiter sudah lama nggak aktif. Ya, Jadi berarti kamu yang ke-8 ya Yud ya berarti di, ya. di- Nah, ke-8 untuk master trainer dan teman-teman saya stop share saya mau cerita sedikit. Master trainer itu kalau kita di dunia pendidikan, di dunia pelatihan mungkin kita sering mendengar master trainer. Nah, saya ingin menjelaskan apa sih bedanya master trainer dengan master trainer. Apa bedanya ya? Kalau di neurosemantics, master trainer itu bukanlah sesuatu yang diberikan
Ya, jadi kalau di dunia training kan biasanya kalau udah ngasih training, udah senior ya, udah sering training, memberikan training, kemudian dibilang sebagai master trainer gitu. Sedangkan di neurosemantik bukan karena udah lama training, lalu disebut master trainer. Master trainer itu sesuatu yang perlu earn it, perlu ada kompetensinya. Jadi bukan hanya sekedar jam terbang, seperti pada masyarakat umum, tapi ada kompetensi yang diuji. Nah, kompetensi ini sesuatu eh, yang cukup challenging, ya cukup challenging untuk ditempuh dan untuk menempuh master trainer ini itu minimal 3 tahun. 3 tahun pun belum tentu akan dapat kalau memang tidak serius mencapainya. That's why bayangkan betapa bangganya kami ketika Wahyudi Akbar berhasil mencapai master trainer itu. Teman-teman mau nonton videonya sejenak? Saya kasih lihat videonya ya, dan teman-teman lihat bagaimana terharunya, bagaimana keadaan waktu di Malaysia waktu itu. Nah, nah, teman-teman silakan melihat, apakah melihat video ini? Kelihatankah? Oh, lagi connecting to audio rupanya. Apakah sudah kelihatan videonya? Kelihatan, Bu. Sudah ya? Oke. Nah, Blur. teman-teman tapi blur Masih ya? blur, masih buram. Masih buram ya? Tadi waktu saya coba oke dia. Oke. Belum bukan tinggal di play, Bu. Saya sebenarnya play tapi saya ngambilnya dari WhatsApp yuk. Oh, Ibu nggak download ya? Saya nggak bisa download tadi. Ini lagi diambil sih. Lagi diambil, sabar ya, sebentar kita coba lagi ya. Yang saya ingin sampaikan bahwa waktu itu Yudi pada Really be tanggal able to udah mulai. be Nah, your silakan best as a nonton. trainer. As Udah you dapat can yuk? fall and rise Dapat with yuk? glory. Udah masuk. So, Oke. without further notice, please help me to welcome Mr. Yudi. Yeah. Hello, everybody. Do you hear the voice from the? Is it from the mic? The sound? Technology. Things happen. Oh, I forget. Sorry. Hello, everyone. How are you? Tajamau. And apa kabar, teman-temanku? I'm so excited every time I attending NSTT. You know, because by attending NSTT, I have an opportunity to meet a lot of people from all around the world. By being here in NSTT, it's not just my capacity as a neurosemantic trainer grow, but also my family, my neurosemantics family also grow. And here we are at the Dan teman-teman lihat ya, kelihatannya Yudi hanya memberikan kata pengantar saja. Tapi kata pengantar yang sesingkat tadi itu semua ada nilainya. Ada nilainya, dan Michael Hall, David Murphy, dan Mandy itu duduk di belakang langsung memberikan penilaian cara Yudi menyampaikannya, cara Yudi gerakan badannya, gerakan tangannya, nada suara, itu semua dinilai kompetensinya. Dan Yudi membawakan materi ini selama 30 menit, lalu kemudian ada latihan, dan setelah selesai semua 1 jam kemudian, tibalah Yudi diberikan benchmark. Nah, teman-teman bisa lihat. embrace my fallibility. Ini baru awal, ya. And Ini it baru brings awal. calmness to me. And it make me in the state of gloriously. Available. And in this step, Nah, ini saat diberi nilai. Send me back. So, anyway, really well done. And you have reached all the master trainer
our newest master trainer. Oke, saya mau lihat nih wajahnya pada tersenyum-senyum nggak ya ngelihatnya ya. Saya terus tersenyum terus gitu dari kemarin sampai sekarang. So teman-teman, barusan teman-teman melihat cuplikan video di mana waktu itu Yudi mempresentasikan topik Glorious Valuable. Nanti tanya Yudi judulnya itu artinya apa. Tapi teman-teman juga bisa mengikuti video ini, ada direkam di YouTube, nanti saya berikan linknya di WhatsApp. Ya, kalau teman-teman ingin menonton secara lengkap. So, berangkat dari pencapaian Yudi menjadi master trainer, maka saya langsung mengundang Yudi untuk isi di forum Metamind kami. Forum Metamind ini, saya berharap Yudi mau men-sharingkan pengalamannya apa sih yang dia lakukan sehingga mencapai master, gitu ya, sehingga mencapai master. Nah, teman-teman, kalau saya ngomong terus, kapan Yudi ngomongnya ya? Jadi, mendingan kita persilakan dulu Yudi untuk tampil ya, untuk menjadi pembicara kita. Dan kemudian nanti kita akan saling ngobrol, saling interview. Saya akan menginterview beliau sambil beliau mempresentasikan apa sih rahasianya menjadi seorang master trainer, apalagi dikaitkan dengan master, mastery, dan masterful. Oke, teman-teman, Bapak Ibu, kita berikan tepuk tangan yuk untuk Wahyudi Akbar untuk men-sharingkan tentang materi hari ini. Nah, silakan Yud. Oke, thank you Bu Mars. Selamat malam teman-teman semua. Senang sekali hari ini dapat hadir di forum Metamind. Sebuah forum atau sebuah rumah ya, bagi saya Metamind adalah sebuah rumah yang membesarkan saya gitu. Jadi saya bertumbuh bersama dengan Metamind. Jadi Yudi yang hari ini juga tidak lepas dari yang namanya Metamind. Jadi senang sekali hari ini punya kesempatan untuk hadir di Metamind ini. Dan ya jadi kalau misalnya terkait dengan pencapaian, pertama ya Bapak yang saya mau acknowledge yang tidak lepas dari Bu Mariani, peranan Bu Mariani yang mensupport, yang mengencourage saya. Jadi kalau tidak ada Bu Mariani yang mengencourage saya untuk ikut master trainer, maka saya nggak pernah menginjakkan kaki ke track master trainer track itu sendiri gitu. Jadi waktu 2019, waktu saya revisit, jadi saya ngambil NS trainer di tahun 2010, saya ngambil sebagai NS trainer. Lalu kebetulan 2019 ada pelatihan NS Train the Trainer Trainings di Bali, dan karena di Bali mumpung dekat ya, jadi saya revisit di sana di Bali. Setelah 9 tahun akhirnya revisit. Nah, waktu di Bali tersebut, waktu saya presentasi, ada penilaian dan sebagainya, setelah selesai saya presentasi, Bu Mar langsung mengencourage saya, Dayut ikut master trainer track. Waktu itu nggak kepikiran sama sekali karena ya belum ada lah ya di benak gitu untuk ikut ke master trainer gitu. Karena ya masih sekedar ngajar dan sebagainya, jadi nggak pernah kepikiran sama sekali. Tapi Bu Mar mengencourage untuk masuk ke master trainer track. Nah, jadi ya udah karena Bu Mar mengencourage, ya saya masuk, tapi tanpa ada sebuah desire atau sebuah ambisi untuk benar-benar achieving the master trainer gitu. Ya udah masuk latihan gitu. Jalanin aja gitu. Kebetulan kalau nggak salah ya tahun berikutnya juga pandemik ya. Nah, memang kita yang masuk ke master trainer track itu ada di mentoring juga ya sama Jason sama Geraldine. Jason ini juga adalah master trainer yang dari Amerika. Geraldine ya istrinya Michael Hall. Mereka ada bikin satu grup study untuk teman-teman yang dalam master trainer track. Nah, jadi saya ada di grup sana, tapi juga nggak sering muncul karena jamnya mereka kan beda ya. Mereka suka latihan tuh jam 11, jam 10, aduh itu udah jam-jam udah siap-siap mau tidur nih gitu. Dan kemudian belum benar-benar clear dengan intentionnya lah ya gitu. Hanya sekedar ya udah ya udah masuk gitu. Tapi belum benar-benar clear untuk why gitu. Why saya perlu ke master trainer.
Nah, sampai kemudian di 2022 ya, 2022 ada training di Egypt. Sebenarnya Bu Mar juga yang encourage saya untuk berangkat, tapi habis itu Bu Mar memarahi saya, kenapa lu berangkat habisin duit gitu. Lucu juga sih. Jadi saya dalam hati ini yang minta dia, akhirnya yang ngomelin dia juga gitu. Eh, Terus ya udah pas lagi kebetulan tuh COVID ya, terus kemudian setelah saya pertimbangkan, karena saya juga waktu itu lagi pertimbangkan, karena kan waktu berangkat ke Egypt itu lagi COVID, terus kemudian ya biaya juga boleh dibilang nggak murah gitu. Tapi ya kemudian saya juga diskusi dengan istri gitu ya, dengan Winda. Ya kita diskusi kenapa kita perlu berangkat, kenapa, untuk apa gitu. Nah setelah kita bahas, akhirnya menurut kita ya kata master trainer ini, kalau memang saya akhirnya mau, kan saat ini saya masih profesional ya, profesional kerja di sebuah perusahaan. Tapi kalau membedakan gitu, si Wahyudi ini dalam konteks as a trainer, apa yang dapat membuat saya lebih outstanding gitu. Bukan berarti saya mau lebih hebat dari yang lain, tapi tetap kan kalau Bu Mar ya udah pasti our grandmother gitu di neurosemantic yang really punya diferensiasi. Nah, kalau si Wahyudi ini apa diferensiasinya? Nah, itu yang membuat kita diskusi, oke, waktu itu ada dua ya, ada master trainer, ada PCMC juga. Tapi kata master trainer itu bagi saya lebih keren lah gitu. Ya, jadi sehingga akhirnya kita itu artinya saya sama istri memutuskan ya udah oke. Terus kemudian kita memang kebetulan hitung-hitung juga secara tabungan juga ada untuk berangkat, dan sekalian ya mari kita belajar melihat negara lain yang nggak pernah kita pergi gitu ya, sama sekali. Ya udah akhirnya memutuskan untuk berangkat. Nah pas di sana saya presentasi dan sebagainya, saya sudah dapat sense-nya, oh, oke, kayaknya nggak susah-susah juga gitu. Maksudnya dalam konteks presentingnya ya, walaupun akhirnya ya saya melakukan banyak kesalahan gitu. Nah jadi lalu ya, tapi di Egypt itu saya lebih melihat bukan soal master trainer ya, tapi the experience, bagaimana datang ke sebuah negara yang bahkan di luar nggak pernah kepikiran ke Egypt gitu ya, Mesir, nggak pernah kepikiran. Terus kemudian ya di sana ketemu dengan teman-teman dari Egypt juga, dari Mesir, dari berbagai negara. Dan menurut saya itu yang lebih apa ya, lebih nempel dan membuat saya jadi juga exciting gitu. Jadi membantu membuka wawasan saya lah, membantu membuka wawasan saya. Nah, ya, dan setelah itu dari presenting di sana, akhirnya oke, tahun depannya 2023 itu Meksiko gitu. Itu makin jauh lagi kan. Makin jauh lagi, dan ya kembali struggle-nya kan di biaya juga ya. Kalau cuma kayak naik naik Grab atau naik Gojek kan nggak masalah gitu. Tapi ini kan persoalannya bukan naik Grab atau naik Gojek gitu. Yang dimana bagi saya itu besar biayanya bagi saya. Nah, jadi akhirnya untuk berangkat ke Meksiko itu yang membuat saya jadi benar-benar bertanya, why gitu. Why master trainer? Untuk apa? Gitu. Karena lu akan keluar biaya yang ya akan sangat menguras tabungan gitu. Yang ditabung setelah bertahun-tahun gitu ya, dan itu akan istilahnya terkuras eh, hampir setengahnya ya. Bahkan lebih kalau kata Dinda. Kemudian untungnya saya nggak lihat angka-angka itu gitu. Jadi yang lihat kan Winda ya. Jadi saya cuma cuma ngomong aja gitu. Dia yang bantu pusing mikirin. Ini pembagian dananya gimana gitu ya. Ya beruntung lah ya ada support. Akhirnya ya benar-benar saya bertanya, dan kebetulan saya dapat pattern waktu itu. Saya dapat pattern tentang core question. Core question menjadi pattern saya. Nah, dari sekalian saya mempersiapkan pattern untuk dipresentasikan, saya juga meng-apply. Karena core question itu kan bertanya tentang apa yang menjadi inti ya, pertanyaan yang menjadi inti bagi saya sebagai trainer gitu. Maka saya menggunakan core question sebagai pertanyaan bagi saya. Bentuk pertanyaan core question adalah, contohnya ya, bukan contohnya, bentuk pertanyaan core question adalah, if uh, if your life is an answer to a question, then what is the question?
Jadi jika kehidupan ini adalah jawaban dari sebuah pertanyaan, maka apa pertanyaannya? Nah, lalu kemudian saya mengganti dengan pertanyaan adalah jika master trainer adalah sebuah jawaban, maka apa pertanyaannya? Itu yang saya tanyakan. Jadi, dan itu yang saya renungkan karena nggak langsung muncul ya jawabannya. Nah, dalam proses itu, kemudian saya mendapatkan benar-benar mendapatkan sense bahwa oke, ya ini sesuatu yang saya mau, gitu. Sesuatu yang saya mau achieve karena sesuatu yang punya makna bagi saya eh, untuk saat ini dan juga untuk masa depan. Ya, jadi akhirnya ya berangkat, saya tetap berangkat ke Meksiko dan masih belum berhasil, ya masih belum berhasil. Walaupun saya kecewa juga karena kali ini datang sudah lebih dengan keseriusan untuk mau achieving master trainernya dan ternyata nggak masih ada yang gagal, masih belum fulfill karena kan kita dinilai 9 skill ya, 9 skill dimulai dari bagaimana mempersiapkan kontennya, bagaimana building rapport dengan peserta, setting frame, engaging dengan peserta, inducing state, effective using a voice, lalu kemudian semantic space, lalu kemudian ada demonstrating dan answering a question. Nah, waktu di di Egypt, waktu di Meksiko ya artinya enggak, kan kita perlu fulfill semuanya di angka 3. Kalau buat teman-teman udah pernah ikut Metakod kan tahu ya cara penilaian. Jadi dari 0, 1, 2, 2,5, 3 gitu. Dan 3,5. Nah, itu untuk ke master trainer itu adalah perlu di angka 3. Nah, waktu di Meksiko untuk formatting saya udah dapat waktu itu 3, lalu kemudian di framingnya kurang, terus kemudian strength-nya saya waktu dari Egypt sampai ke Meksiko juga masih sama, yaitu adalah engaging dan building rapport, sama semantic use, ada semantic space ya, semantic space itu strength, menurut saya itu strength-nya saya yang saya tunjukkan gitu. Jadi pada saat di Egypt pun Michael meng-acknowledge saya juga, artinya ada acknowledge bahwa biasanya orang baru pertama kali jarang ada langsung capai di level 3. Tapi saya berhasil capai di level 3 itu di yang engaging sama di engaging dan building rapport gitu. Itu dapat di level 3 gitu. Jadi nah terus kemudian sama di Meksiko juga terus namun fail masih di voice, inducing state dan framing dan juga demonstration. Itu masih fail di sana, itu di Meksiko. Nah, dan akhirnya ya beruntung di berikutnya nggak lebih jauh lagi gitu ya, langsung dengar Malaysia itu lega banget ya karena secara biaya itu udah reduce jauh lah ya gitu. Kalau dia lebih jauh lagi pusing lagi gitu. Karena begitu dengar di Malaysia itu kan comparingnya istilahnya kalau secara biaya perjalanan itu paling cuma ya bukan paling cuma ya, sekitar 20% atau 30% dari biaya perjalanan saya ke Meksiko gitu. Jadi itu benar-benar melegakan sekali waktu dengar di Malaysia ya. Jadi at least tabungan masih cukup lah. Lalu kemudian ya kali ini begitu ke Malaysia, saya udah lebih aware lagi apa yang perlu saya improve, apa yang perlu saya lakukan. Maka saya mulai begitu kebetulan kita dikasih ini ya patternnya, kita dikasih tahu 3 bulan sebelumnya kita udah dikasih tahu. Oke, nanti kamu akan present pattern ini ya. Gitu. Nah, jadi saya pergunakan 3 bulan ini untuk benar-benar mempersiapkan segala hal yang perlu saya persiapkan dari saya menonton video-video master trainer yang sebelumnya, lalu kemudian saya baca materi, saya cek lagi feedback formnya, apa hal-hal yang perlu saya penuhi, saya benar-benar persiapkan dan saya latihan. Saya juga minta feedback ke Bu Mar ini konten saya gimana, dan Bu Mar juga kasih masukan, kasih pertanyaan-pertanyaan, jadi saya review gitu ya, juga kemudian di rumah presentasi dan juga ya tetap Winda my biggest supporter gitu ya juga kasih feedback gitu ya, kasih feedback apa yang perlu bahkan menurut saya beberapa hal yang cukup menjadi anchor
di presentasi saya itu adalah ya ide dari Winda gitu. Jadi dia yang kasih ide, kenapa lu nggak begini juga gitu. Nah, jadi itu yang saya dan kemudian saya elaborate dan lalu kemudian ya dapat feedback, kemudian saya perbaiki dari feedback itu dan eh, ya eh, bersyukur akhirnya sampai kemudian mendapatkan kesempatan dan saya sangat bersyukur juga punya kesempatan capainya di Malaysia karena rame, teman-teman dari Indonesianya rame. Kalau di Meksiko saya sendirian doang, nggak banyak yang maksudnya dari Indonesia sendirian ya, nggak ini gitu. Kebetulan kalau di Malaysia pas banyak teman-teman gitu ya, jadi menurut saya jadi tuan rumah juga, disahkan jadi tuan rumah, jadi saya sangat happy juga dapat mencapainya di Malaysia. Saya pikir itu dulu Bu Mar. Okay, Yud. Thank you, Yud. So, teman-teman, Bapak Ibu mendengarkan tentang perjalanan Yudi dari awal sampai kemudian mencapai uh, Master Trainer. Jadi dari 2019 sampai sekarang 2024. Saya akan mengulik-ngulik dari awal, oke? Supaya teman-teman bisa membandingkan. Apa alasannya saya dari awal? Saya udah ngobrol sama Yudi karena saya ingin melihat konteksnya, bukan kontennya. Apa yang bisa kita pelajari? Ya, kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Yudi adalah sebuah prestasi, namun prestasi ini sekiranya bisa dipelajari dan juga bisa ditiru. Saya akan mulai dengan Yudi tahun belajar pertama kali practitioner itu tahun 2008. Betul ya Yudi ya? 2008. Saya masih ingat manualnya 2007 Bu, tapi Desember 2007 ya. atau apa. Ya, mungkin 2007. Seingat ya, sekitar itulah. Ya. Ya, sekitar itu. Di mana kelasnya weekend dan ikut practitioner weekend dan saya ingatnya waktu itu hotelnya di Twin Plaza, Peninsula Bu. Peninsula, oke. Peninsula. Dan ketika hari pertama belajar dan ditanyakan apa tujuanmu belajar practitioner, saya masih ingat Yudi, anak muda yang matanya gede, orangnya jangkung dan kurus ya waktu itu ya, dia duduk dengan matanya melihat ke depan, dia bilang saya ingin menjadi coach katanya. Dan saya kubrak, emang dirimu tahu coach itu apa gitu ya, saya waktu itu 2008 kan belum banyak orang yang tahu tentang coach gitu. Dan ketika tahu dia ingin menjadi coach dengan begitu seriusnya, saya cukup kejam sama dia. Saya beberapa kali cerita. Ketika kita listening, setiap orang perlu memberikan apa listening yang dia peroleh. Dan khusus Yudi, saya lebih kejam. Kejamnya gini, ketika dia bilang orang itu tersenyum bahagia, saya tanya, dari mana kamu tahu dia bahagia? Dan Yudi bisa menjawab. Lalu kemudian ada lagi, saya tanya lagi yang lebih kejam, dalam tanda petik kejamnya ya. Tapi dia bisa jawab, tenang aja gitu. Dan saya bilang anak ini kuat nih dengan feedback nih. So ada satu mental baja dalam diri dia. Yang dia tidak tahu. Saya kasih tahu sekarang, jangan kasih tahu dia ya. Jangan kasih tahu dia. Dan akhirnya habis itu, terus berjalan lah ya. Dan Yudi sering minta feedback. Itu yang saya sukai dari dia, minta feedback. Dan teman-teman, sebagai refleksi buat kita semua, seberapa seringnya kita minta feedback? Seringnya adalah kita merasa kita sudah baik. Nah, saya ngasih feedback yang kejam, dia terima dan dia belajar gitu. Cepat sekali dan mental bajanya itu loh. So singkat kata 2009 dia tahun yang sama dia ambil master, kemudian dia ambil trainer di 2009 dulu ya, baru ambil Metacourse. Metacourse dulu ya. Dulu Bu. Ya. 2009. Ya, dia ambil Metacourse 2009 di Aussie, Australia, lalu kemudian dia ke Hong Kong ambil NS Trainer. Lalu bergabung dengan Metamind waktu itu 2013 dan kita mulai ngajar bareng. Teman-teman, saya terbiasa ngajar sendiri. Ketika ada Yudi, saya sering lupa tuh ngajar sendiri aja. Udah tuh tiba-tiba inget, Yud, ada yang mau kamu tambahkan nggak? Bayangkan kalau teman-teman adalah rekan trainer saya, mungkin udah baperan kali ya. Tapi dia tetap aja gitu. Dan selalu minta feedback. Itu mental yang saya kira tidak semua orang punya. Kerendahan hati untuk terus belajar. Dan dari Yudi yang awal-awalnya agak kaku, tapi setiap kali feedback dia belajar sampai pada satu titik dia mulai berpikir bukan lagi tentang dirinya,
tapi bagaimana apa yang diajarkan itu dipahami oleh orang lain. Teman-teman melihat bedanya ya. Kalau tentang diri adalah, maka saya udah bagus, apakah saya ngomongnya udah jelas? Tapi pada satu titik bukan lagi tentang dirinya, tapi bagaimana orang bisa memahami saya. So di situ Yudi udah melihat tentang kebermanfaatan buat orang lain. Dan kemudian proses berjalan sampai ketika 2019 dia revisi. Dia nggak tahu kalau dia punya potensi itu. Secara kebetulan, Yudi sebenarnya di tim lain, tapi karena banyak yang masih perlu di benchmark, Yudi terpaksa pindah ke grup saya yang benchmark. Nggak persisnya karena bahasa Inggris saya belepotan dan di tim Oh aku gitu punya ya? bahasa Indonesia jadi Bukan, ya, saya kira karena di situ kalau kekurangan waktu dipindah ke saya. Oke. So dia di depan saya, dia benchmark dan di situ saya terkesima dan saya melihat potensi dia. Rupanya kalau dia mau persiapan, itu dia bagus gitu loh. Iya kan? Dan dia bagus di situ. Akhirnya saya ngobrol sama Michael Hall, saya ngobrol sama Sandra yang waktu itu adalah yang memimpin tim untuk master trainer. Saya bilang saya mau ajukan Yudi. Dan diterima dan tada, jadilah perjalanannya, teman-teman. Nah, eh, saya kira ada satu titik yang saya ingin sampaikan di sini adalah bahwa kita sering tidak tahu kita punya potensi. Kita sering merasa kita nggak bisa apa-apa. Dan sometimes blind spot kita itu kita nggak nyadar. So itu yang satu yang hal yang perlu kita ketahui dan yang kedua juga adalah kerendahan hati sih untuk terus belajar dan belajar. Dan kalau kita dengar dari Yudi, dia bilang bahwa waktu saya encourage dia ikut, tapi kemudian saya ngomelin, dia tetap jalan gitu kan ya. Dan kemudian dia masih mempertanyakan untuk apa dia ikut master. Sampai kemudian yang kedua kali ke Meksiko, waktu dia menjalankan core question, dia menemukan apa alasan terbesar dia ingin menjadi seorang master trainer. Dan master trainer itu nggak gampang. Yud, kalau kamu, kalau tadi Yudi bilang bahwa dikasih 3 bulan sebelumnya, kayaknya lebih deh Yud. Kita iya. kan kita bulan Mei ya, bulan Mei 2024 presentasinya itu materi. Jadi Michael Horn menentukan materi itu udah dari tahun sebelumnya. Siapa mengajar apa, siapa mengajar apa. Dan setahu saya Yudi udah persiapkan di awal tahun. Yudi nggak persiapkan di akhir tahun, di awal tahun. Dan saya waktu itu kaget, hah? Udah persiapkan dari sekarang, Yud. Januari kalau nggak salah Yud memulai persiapan. Atau Februari, saya lupa deh. Tapi dia sudah mulai persiapkan. So, keuletan, ya. Jadi ada the big why, ada keuletan, dan juga, nah itu dari saya ya. Nanti teman-teman yang menilai dan apa yang bisa ambil teman-teman take away dari cerita ini. So, Yud, ini analisa saya. Ya, ini review saya sejenak. Nah, kemudian dari pengalaman Yudi sendiri nih, Yud, dari apa yang Yudi lakukan, saya juga berada di sana, Yud, dan secara nggak sengaja ada teman saya nggak datang, jadi saya terpaksa ikut presentasi. Dan kemudian skill-skillnya itu lumayan gitu ya. Dan saya penasaran, Yud, bagaimana kamu bisa stick dengan skill-skillnya tersebut, Yud? Karena ini kompetensi. Ini kompetensi. So, apa rahasianya, Yud, dalam hal ini yang membuat kamu akhirnya, kalau tadi kan saya dengar kamu menemukan big why-nya. Nah, tapi kompetensi itu loh, Yud, di mana kamu tetap lakukan itu gimana tuh, Yud? Boleh tolong sharingkan. Apa rahasianya kamu tetap mengejar kompetensi itu, Yud? Eh, artinya kalau tidak dapat dipungkiri latihannya, udah pasti kalau kita bicara kompetensi latihan. Dan saya kan juga bukan ngajar hanya di saat itu kan Bu. Dia kan kita ngajar bareng di Plek, Master Plek, APG. Itu kan membantu saya untuk terbiasa untuk ngajar dan juga Bu Mar kan juga sering challenge kita poinnya apa, what-nya apa, definisinya seperti apa. Itu kan dari Bu Mar juga sering ke sana. Lalu terkait dengan kebiasaan, jadi waktu di Egypt pertama saya present dan saya lupa dengan what dan why-nya, ini saya udah dapat sense-nya, oh oke, situasinya kayak gini ya, gitu. Situasinya akan seperti ini, gitu. Jadi saya sudah tahu situasinya akan seperti ini. Lalu kemudian
Maka sebenarnya waktu di Egypt saya sempat minta ke Michael, gua boleh 1 kali lagi nggak presentasi gitu. Oke. Gitu. Jadi kan saya ke presentasi hari ketiga. Lalu Heeh. kemudian saya mau minta tadinya 1 hari lagi gitu kan ada 7 hari kan untuk presentasi. Tapi ternyata udah diisi semuanya. Jadi udah nggak ada slot lagi. Oh ya udah. Lalu kemudian waktu ke Meksiko ya saya makin dapat lagi sense-nya oke, kayak gini gitu. Jadi nah begitu di Malaysia ya apa, latihan itu sambil saya juga aware dengan soal suara saya yang tidak kaku lah ya, kaku gitu. Apalagi bahasa Inggris saya bukan tidak sangat tidak boleh dibilang tidak fluently gitu untuk bicara bahasa Inggris. Bahkan sampai Bu Mar juga mengatakan ternyata bahasa Inggris itu lebih kacau dari gua ya gitu. Lalu kita persiapan ya ya udah gitu mas saya dan apa tapi saya sudah preparing ya, saya sudah preparing waktu ke Malaysia itu saya udah kan saya juga desain jadi saya udah bikin PPT-nya, saya mau bahas ini. Saya susun formatnya, bahkan saya juga email ke Michael, ini gue bikin definisinya kayak gini, ini dari lu ada feedback nggak? Dia kasih feedback, saya sampai kemudian oke, it's good gitu. Oh ya sudah, dari situ baru kemudian saya rangkai kontennya mau seperti apa. Lalu kemudian setelah saya rangkai, berikutnya ya saya praktek. Jadi di rumah itu pas malam ya pulang kerja atau apa, terutama udah mau mendekati, makanya saya sebut 3 bulan terakhir itu saya lebih intens. Jadi kalau dari awal tahun itu saya lebih mempersiapkan kontennya, tapi masih nggak sampai intens gitu. Tapi 3 bulan terakhir itu saya sangat intens latihan, checking kontennya seperti apa, dan benar-benar latihan sampai saya kayak udah mengingat gitu. Jadi sampai benar-benar saya mengingat habis ini gue mau ngomong apa, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, habis ini apa, saya benar-benar latihan seperti itu, Bu. Nah, tinggal waktu di Malaysia kan dapat feedback soal suara saya. Nah, di situ pas di Malaysia kan masih ada space waktu ya. Jadi malamnya saya juga terus terus latihan. Jadi waktu itu dikasih feedback soal suara, saya belajar aware dengan oke, suara saya begini gimana, oh ini begini gimana. Jadi sampai satu titik saya temu oke, oh suara saya perlu begini nih gitu. Nah, jadi di situ saya dapat sense tubuh itu, saya berikan perhatian terhadap tubuh saya, kenyamanan dari suara saya seperti apa, dan dari situ saya oh berarti saya udah dapat suara saya seperti ini gitu, dan itu menunjukkan kenyamanannya saya. Nah dari situ terus kemudian praktek ya latihan. Jadi kalau bicara tentang kompetensi ya tidak dapat dihindari dari yang namanya latihan yang ngedrill gitu, ngedrill sehingga kita makin fluently untuk melakukan apa yang kita kuasai gitu. Iya. Yuk, dari yang kamu sampaikan itu cukup detail dan kebayang, karena bagi teman-teman yang tidak tahu bahwa sebelum kita mulai NS Trainer, itu kami tim leader itu ada kumpul meeting dan juga sekalian latihan 3 hari di depan, dan latihan itu adalah bagi mereka yang presentasi itu langsung dikasih feedback. Ya, nah, namun tergantung masing-masing apakah cepat mengambil feedbacknya yang diintegrasikan, tapi ada juga yang nggak cepat gitu kan. Dan bagaimana Yudi mengambil itu semua dengan cepat. Nah, Yud, dari apa yang saya dengar tadi adalah bagaimana yang saya analisa dari kacamata saya itu adalah bagaimana humble, bagaimana terima feedback, bagaimana untuk terus belajar, mengembangkan diri, dan ada big why-nya juga, plus support sistemnya, terutama istri tersayang. Teman-teman bayangkan ya, kalau misalnya eh, kita ke sana, jauh-jauh ke sana ya, lalu ada ya, saya antara ngiri atau enggak sih ya, tapi asik juga gitu ya kalau ada seseorang di samping yang menyiapkan semuanya ya, dan dia bisa so itu tidak lepas dari dukungan seorang istri. Jadi teman-teman, bapak-bapak, tolong istrinya mana untuk mendukung dan ibu-ibu gitu ya. Saya ingat waktu acara selesai, kami masih minum wine di bawah, dan saya tanya, Winda mana? Oh, Winda lagi di kamar. Dan itu bertepatan masih dengan Waisak sih waktu itu. Dan saya kebayang istrinya bagaimana mendoakan, dan saya agak merinding waktu itu. Dan sekarang masih merinding ternyata. Doa seorang ibu dan doa seorang istri. Nah, itu sih yang saya ketahui. Nah, Yud, mari kita mulai kaitkan dengan master
Mastery, masterful. Oh, by the way, teman-teman, bagi yang mau bertanya, silakan bisa menulis di ruang chat atau bertanya langsung terkait dengan pengalaman Yudi dalam hal pencapaiannya, prosesnya untuk mencapai master trainer. Mungkin ada yang mau bertanya, teman-teman, atau mau chat, silakan. Kalau mau bertanya, tinggal angkat tangan aja, taruh di reaction supaya saya tahu. Oke, sambil menunggu, sepertinya belum ada yang mau tanya. Artinya kamu menjelaskan cukup jelas, Yud. Nah, ada Pak Sucipto menanyakan bagaimana mendapatkan Bitcoin-nya. Padahal waktu di awal-awal masih bingung ya, waktu di Egypt masih belum gitu tadi katanya gitu ya. Nah, Yud bagaimana Yud? Pertanyaan Pak Sucipto, bagaimana mendapatkan Bitcoin-nya Yud? Ya, core question ya, menurut saya terbantu dengan core question. Waktu itu saya tanyakan ke diri saya, jika master trainer adalah sebuah jawaban, maka apa pertanyaannya? Itu yang saya tanyakan. Jadi pertanyaannya apa ya gitu. Dan itu saya tanyakan berhari-hari gitu. Maksudnya ya nggak, tapi nggak sampai setiap saat ya Pak. Gitu. Jadi artinya saya ingat saya tanya, saya checking lagi ya jawab pertanyaannya apa ya. Pertanyaannya apa ya? Pertanyaannya apa? Sampai satu hari terbayang di benak, ya terbayang di benak ada sebuah quote dari bagi saya itu ya quote-nya guru boleh spiritual saya ya. Jadi dari Thich Nhat Hanh dia punya sebuah quote saya pernah baca dan itu muncul kayak gambar tulisan quote itu gitu yang mengatakan your life has to be a message gitu. Your life is a message ya, bukan has to, tapi hidup kamu adalah pesan. Jadi hidup kamu adalah pesan. Nah, dari situ pas kemudian saya muncul quote itu, ya saya kemudian kayak dapat insight aja, oke, kalau gitu saya ubah jadi pertanyaan. Maka pertanyaan adalah bagaimana hidup saya ini dapat menjadi pesan yang benar atau yang baik bagi generasi berikutnya. Jadi itu pertanyaannya. Jadi pertanyaan yang kemudian saya ubah, bagaimana hidup saya dapat menjadi pesan yang baik bagi generasi berikutnya. Maka jawabannya adalah master trainer. Kenapa? Karena saya tahu untuk menjadi master trainer itu saya pasti akan butuh effort. Nah, jadi pesan yang mau saya sampaikan kepada orang lain melalui hidup saya adalah, kalau mau sesuatu, itu dapat tercapai. Yang penting put effort dan serius, lakukan gitu. Maka lu akan mendapatkan apa yang memang kamu mau. Gitu. Tapi ya perlu put effort. Jangan cuma mau terus kemudian ya cuma berdoa gitu ya, tidak lakukan sesuatu, ya nggak akan mungkin gitu. Jadi kemudian karena message itu yang karena saya melihat master trainer itu bukan kemudian dapat gelar master trainernya, tapi saya tahu untuk mencapai master trainer itu saya pasti perlu effort dari belajar lebih hemat ya, biasa pengennya traktir teman gitu ya, sekarang udah nggak boleh karena perlu nabung untuk berangkat. Misalnya kalau di kantor kan mau traktir tim, duitnya tuh bener saya kan bukan tipe penghemat ya, gitu. Saya agak tipe boros gitu. Jadi dari yang boros saya mau belajar hemat tuh strugglingnya juga luar biasa karena kan mikir, oh ini saya kan manajer ya, div head ya, masa gue nggak traktir tim gue, ini kan muka gue mau taruh di mana gitu. Nah sampai yang kemudian udah nggak mau pusing lagi dengan itu, ada lalu kemudian ya belajar, terutama dalam konteks disiplin untuk berhemat, kemudian terus kemudian ya persiapan, latihan, belajar gitu ya, minta feedback dan sebagainya. Karena saya tahu pasti butuh effort gitu untuk mendapatkan hal itu. Nah, dan effort proses ini ya saya mau sampaikan gitu ke orang lain bahwa jika kamu mau capai sesuatu ya perlu effort gitu. Bukan soal dapatnya, tapi effortnya ini yang jadi itu Pak Cipto. Jadi begitu saya dapat dan itu cocok, maksudnya begitu saya kemudian di tubuh itu benar-benar rasakan excitementnya, rasakan bahwa ya ini yang memang gua mau,
for the rest of my life gitu ya. Kebetulan lah ya, mungkin umurnya juga udah hampir setengah abad, jadi beda mungkin kalau waktu umur 20-30 tahun mungkin waktu tanya kayak gitu beda gitu ya. Tapi at least ya dengan seperti ini ya, ini yang saya mau hidupi gitu. Ini yang saya mau hidupi. Dan itu yang kemudian saya hold, dan sampai sekarang ya, itu yang saya masih pegang gitu Pak Cipto. Jadi itu core question membantu saya untuk memunculkan hal tersebut. Oke, thank you. Mudah-mudahan menjawab Pak Sucipto ya, Pak. Ya, luar biasa. Sangat Sangat belajar luar. saya benar-benar. Iya. So, terima kasih Pak Sucipto. Dan sebelum menjawab pertanyaan Daniel, mumpung belum terlalu jauh, kita melihat jawaban Yudi kalau kita kaitkan dengan master, mastery, masterful. Tadi saya sudah sempat kirim IG yang membedakan antara tiga. Master itu adalah sebuah gelar. Dan secara definisi juga adalah menguasai. Tuan, nahkoda, sarjana itu sebuah gelar, oke? Dan Yudi mencapai gelar itu. Di satu sisi, Yudi juga menjadi nahkoda untuk tujuannya sendiri, ya, dan tentu bersama istrinya, dan juga bagaimana dia menguasai materi-materi, skill tadi. Kalau kita dengar bagaimana feedback, ada berapa? Ada 9 skill ya, Yud ya. Dan ketika di feedback, dia tahu skill mana yang perlu ditambah, skill mana yang perlu dikembangkan, dan dia tahu, dia menguasai semua itu. So, itu adalah masternya. Lalu kemudian kalau kita lihat mastery, master itu adalah keahlian, penguasaan, kemahiran. So, bukan hanya sebuah gelar, tapi juga adalah keahlian untuk memperdalam ilmu itu sendiri. Dan saya selalu kaitkan mastery ini adalah tentang sikap mental seseorang juga. Ada orang yang begitu master selesai, wah, trada, master gitu ya. Dan itu dikejar-kejar supaya master gitu ya. Gue mau dong, dan kemudian menjadi master, tapi kemudian trada gitu. Satu hal yang terjadi pada Yudi adalah waktu itu kami sama-sama di Malaysia, kayaknya kita sarapan deh. 3 hari setelah Yudi mencapai master trainer gitu, kalau nggak salah. Kita sarapan dan Yudi bilang sama saya, Bu, saya semakin nggak pede loh ketika menjadi master. Saya dia duduk di belakang jendela dan saya melihatnya arah terang, dilihat muka dia sekali nggak salah lu ngomong gitu ya. Dia bilang justru sekarang menjadi master, saya malah jadi nggak pede, dia bilang. Saya liatin dia. Iya, saya kayak start from zero again. Artinya semakin banyak yang perlu saya pelajari untuk menjadi seorang master. Dari situ saya melihat letak masterinya, teman-teman. Nah, ini menjadi cermin buat teman-teman semua. Adakah teman-teman berada di situ? Nah, kita tetap perlu menguji ya, karena Yudi baru 2 bulan pulang ya. Kita tunggu 3 bulan lagi. Apakah dia masih tetap? Saya yakin dia tetap ya. Dan kemudian masterful. Masterful itu adalah ahli yang suka menguasai orang lain. Sejauh yang saya kenal dari Yudi, nggak tahu teman-teman yang mengenal Yudi, karena Yudi kan sering ya, dan tahu apakah dia ada keinginan untuk menguasai orang lain. Yang ada malah ngalah terus gitu ya. Terbukti dari ketika dulu saya ngajar, saya lupa ada dia diam aja terus gitu ya. So, saya tidak mengatakan bahwa Yudi 100% sempurna, tidak. Tapi apa yang dia jalankan, itu semoga menjadi pembelajaran buat kita semua. Are you a master? Dan saya di IG saya bilang bahwa dapatkah seorang master menjadi masterful dalam masterinya? Nah, itu pertanyaan dan nggak usah dijawab, Pak Edgar langsung mikir. Jawabannya apa ya? Nggak perlu. Tapi apa yang bisa diambil sambil bertanya kepada Yudi, ya. Dan Yud, saya dengan menjelaskan itu ada yang mau ditambahkan nggak Yud terkait dengan penjelasan master, mastery, masterful itu Yud? Ya, bagi saya mungkin waktu sebelum Ibu mengenai 3 kata ini saya nggak pernah kepikiran sama sekali. Walaupun di Master Track kita ada bahas ya, Iya, Path to Mastery ya gitu. iya, Nah iya, maksudnya dari kemarin ada ngobrol sama Sean Bu. Dia sempat tanya soal yang Metacoach Conference yang dia mau ngadain di Australia. Mm-mm. Jadi setelah begitu kita Zoom pertanyaan pertama adalah dia tanya,
how's your life with the master trainer? Dia tanya gue gitu kan. Mau jawabnya, saya sempat bingung jawabnya gimana ya. Well, it's just a label bagi saya. Terus kemudian you need to exploit the master trainer label, dia bilang. Lu perlu eksploitasi label master trainer itu. Saya sempat masuk akal juga sih. Masuk akal juga gitu. Jadi kalau misalnya itu ya bagi saya master, kan kita perlu aware bahwa master itu ya is a label lah ya, label. Tapi achievement, menurut saya ada sebuah sense of achievement dan I need to be proud with that gitu, bahwa gue berhasil gitu ya, achieve sesuatu gitu. I need also to be proud with that label gitu. Dan ya seperti kata Bu Mar, lucunya begitu. Kalau teman tadi perhatikan ya, waktu saya di announce juga as a master trainer, I don't really euforia gitu, tidak yang wah gitu ya, kayak nggak muncul gitu, nggak muncul untuk dapat seperti itu gitu, karena pada saat itu kayak langsung kayak flat gitu, really flat, tapi ada grateful ya, grateful di situ. I really put in the grateful state karena saya sangat aware gitu, this achievement is not just by myself gitu. Ada peranan Bu Mar, ada peranan teman-teman tim leader yang lain, peranan banyak. It's very a lot of people yang membuat saya mampu achieve at that moment gitu. Jadi yang ada pada saat itu benar-benar in a grateful state aja gitu, makan jadi. Terus kemudian setelah itu besoknya di kelas, lalu kemudian sempat diminta ngajar juga kan Bu. Nah di situ saya melihat, ini gue kayak dari titik nol lagi nih. I really like nobody gitu. Walaupun udah dapat benar-benar like feel like nobody gitu, yang totally ini saya masuk ke dalam sebuah wilayah yang benar-benar baru lagi gitu, baru lagi. Jadi so is master itu adalah sebuah wilayah yang bagi saya adalah sebelumnya kan bukan nih. Ya di sini kan udah. Nah sekarang begitu masuk, jadi saya masuk wilayah master, dan itu sesuatu yang is totally a new zone gitu bagi saya, yang wow, oke, gue masih perlu belajar banyak hal gitu, perlu banyak hal dan understanding lagi gitu. Dan ya bahkan akan ada new way of gini, kan saya sempat juga ngobrol sama Bu Mar kan Bu, bahkan perlu siap gitu, misalnya orang akan mengatakan percuma lu Yud master tapi nggak tahu apa-apa. Itu kan sebuah wilayah yang saya perlu belajar untuk oke, gue akan ketemu situasi-situasi kayak gini nih gitu, yang itu akan ya itu ya saya bilang, jadi membuat saya jadi kayak merasa dari kayak nol lagi gitu. Iya, Yud. Kebayang sih, Yud. Teman-teman, sebelum saya saya membacakan pertanyaan Daniel dan kemudian ke Bu Wiwi, saya mau sharing sedikit. Ketika master trainer, Yudi menjadi master trainer, maka dia wajib mengajar di forum NSTT yang internasional. NSTT, Neurosemantic Trainers Training, itu hanya setahun, hanya 1 kali, di mana itu ada internasional dari berbagai negara. Waktu di Bali aja kita ada berapa negara ya, berapa belas negara, 16 atau 17 negara, yang di Malaysia kemarin minimal ada 8 negara, kebayang ya. Dan Michael itu punya satu ciri khas, dia tidak pernah mempersiapkan orangnya untuk ngajar, pokoknya dadakan ditunjuk begitu. Jadi semua master trainer perlu siap-siap, dan ditunjuknya ya paling lama ya pagi lah. Pagi hari ketika kami meeting, dia akan bilang bahwa ini nanti diajarkan oleh Mandy dan David, lalu ini adalah David dengan Yudi. Jadi cap-cip-cup Yudi nggak pernah tahu kapan dia akan ngajar apa gitu. Pagi hari. Nah kalau pagi harinya dikasih tahu jam 8:30, Toto ngajarnya jam 9, kalang kabut juga kan. Mending kalau dikasih taunya jam 8:30, tapi ngajarnya sore jam 6, kan lumayan gitu. So disitulah yang Yudi bilang tiba-tiba pokoknya masuk ke unknown dan mereka perlu standby. Jadi mereka lebih tegang dari peserta sih sebenarnya, karena mereka perlu siap gitu kan. Nah tapi itulah di situ kalau benar-benar bukan hanya sebuah pencapaian gelar, tapi juga adalah sebuah proses untuk menjadi mastery. Begitu ya Yud ya, itu kalau saya lihat dari kacamata sebagai observer Yud. Ya, Entah dirimu sadar tahu atau enggak, tapi kesiapan itu gitu. Nah, Yud, saya membacakan pertanyaan yang ada di chat room dulu ya tadi. Ya, saya baca juga. Oh, kamu sudah baca ya? Oke. Daniel kan ada di sini dan
Saya bacakan ya Dan, nanti kalau kurang kamu tanyakan. Yud, gimana mengidentifikasi kalau pertanyaan yang jawabannya master trainer tersebut bukanlah tipuan dari sekian pikiran dan perasaan tadi. Perasaan tadi dengar ada proses quote-quote Thich Nhat Hanh. Jangan-jangan itu dogma saja. Gimana Yud? Well, at the end is what you believe gitu. Maksudnya saya aware dengan at the end is what you believe. Selama itu hal baik, ya sudah, nggak usah dipikirin lagi itu tipuan atau bukan. Selama itu bagi saya sesuai dengan value saya, ya saya akan anggap itu benar. Walaupun mungkin nanti 4 tahun atau 5 tahun lagi, oh ketipu, ya sudah nggak apa-apa, tunggu nanti aja. Tapi saat ini saya anggap itu benar dan saya berpegang pada itu. Karena apa? Karena menurut saya itu membawa kebaikan. Kan tiap hari pikiran kita bekerja kan, tiap hari pikiran kita juga berspekulasi gitu. Nah, saya sangat berusaha untuk aware terus pikiran saya, yang terutama ngapain gue pikirin ini? Karena pikiran ini tidak membuat gue saat ini jadi sabar, tidak membuat gue saat ini jadi tenang, tidak membuat gue jadi malah memunculkan iri hati, malah ini ya udah kalau ini nggak perlu saya pikirin. Apa yang perlu saya pikirin? Oh, kalau yang ini membuat saya jadi begini, oh ini yang perlu saya pikirin. Jadi, nah bagi saya pada saat itu muncul dan pikiran itu membawa kebaikan as my value, boleh itu termasuk dogma juga ya, whatever gitu, whatever I believe gitu. Dan and it is make me meaningful, feel meaningful, dan ya sudah, I keep gitu. Jadi saya tidak kemudian tanyakan lagi. Kalau dulu saya mungkin akan ada tanya, jangan-jangan bener nggak sih itu ini, kalau ini saya tidak, I choose not to. I choose to really believe it. Dan as you Oke, believe, dan so you Yud, satu become. lagi, Sat. Dan Boleh Ya. satu lagi pertanyaan? kasih nggak ya Yud? Eh, Ya Dan, ayo satu Dan. singkat. Iya. Bagaimana mengidentifikasi kalau dari versi Yudi itu gue ini udah master. Kalau sudah melakukan apa? Oh, capai level 3 dari semua nilai yang diminta. Enggak, kalau gitu kayak Jadi, achievement. Kalau saya udah diuji, maka saya merasa master. Tapi ini ada pertanyaannya gini. Kalau gue sudah melakukan titik, maka gue menganggap diri gue master. Bukan dinilai dari orang, tapi dalam diri sendiri. Cakep ya? Kalau itu gue nggak dapat jawab. Nah, Oke, karena ya udah. saya tidak tahu, karena saya tidak pernah membuat kategori itu ya untuk diri sendiri gitu. Tapi kalau ini kan master karena memang ada batas dari eksternal event kan. Jadi kalau untuk ke dalam diri, gue tidak pernah punya punya kategori itu atau punya indikator itu. Jadi nggak pernah. Gak pernah kepikiran. Ya. Oke. Oke. Penasaran di sini. Iya. Thank Oke, you. thank you. Semoga Thank you. menjawab ya Dan. Oke, baik. Sebelum kita Bu. ke chat, kita kembali ke Bu Wiwi dulu, karena tadi Bu Wiwi angkat tangan sebelum men-chat yang berikutnya. Silakan Bu Wiwi untuk langsung bertanya ke Yudi. Ya. Selamat malam, Coach Wahyudi, Bomar, dan semuanya. Pertanyaan saya adalah dari 2019 sampai 2024. Selain core question, bagaimana Coach Wahyudi bisa menjaga semangatnya? Apalagi mengingat tadi banyak biaya yang perlu disediakan. Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua adalah, apa rencana jangka panjang Coach Wahyudi setelah pencapaian master trainer tersebut? Thank you. Thank you. Kalau jaga semangat, kalau dari 2019, 2022, kalau dalam konteks ini, mungkin berarti dalam konteks untuk ke master trainernya ya, kalau 2022 itu, enggak, saya lagi lihat Winda. Kalau berangkat, jadi bingungnya karena nggak kepikiran soal jaga semangat sih, jadi waktu itu nggak kepikiran tentang jaga semangat, tapi pengen aja gitu. Kalau 2022 ya, pas ke IJU itu pengen aja. Ada pengen, terus kemudian
Dan sebenarnya keinginan terbesar saya adalah keluar dari dunia profesional. Mau benar-benar mandiri, hidup dengan ngajar. Sebenarnya ada keinginan itu. Dan itu saya sering keluhkan, saya pakai kata keluhkan. Karena baru sebatas mengeluh gitu. Tidak benar-benar direncanakan. Jadi sering saya keluhkan pulang ke Winda gitu. Jadi lalu ya kemudian yang membuat akhirnya berangkat tadi karena kepikiran apa yang dapat menjadi diferensiasi karena saya sudah jalurnya di neurosemantik dari 2010 sampai sekarang. Maka dengan berangkat ke sana kalau saya mampu achieve saya punya master trainer secara diferensiasi ya itu salah satu diferensiasinya. Jadi kalau tadi Dwi tanya misalnya kalau saya sekarang aware lagi yang membuat saya semangat ya saya masih punya semangat untuk on my own gitu ya, untuk on my own gitu, untuk suatu hari nanti untuk mampu untuk ya wake up call, my wake up call gitu ya, this is your wake up call, untuk saya punya wake up call menjadi lebih hidup ya, menjadi lebih hidup, ya menjadi lebih hidup gitu dan saya pikir itu satu yang menurut saya masih ada hope ini ya gitu. Kalau kata bukan di sini ada tadi saya ada lihat kalau kata Hani memang bawaan saya adalah ya bawaannya yang ngajar gitu. Well mungkin itu juga kali ya menurut saya itu juga yang membuat saya tetap di bidang ini karena saya punya tanpa saya sadari ya walaupun tetap ada sempat ada up and down-nya untuk ngajar, but pas saat saya ngajar ya I really feel ada happy gitu. Ada di sana walaupun kan ngajarnya nggak selalu baik nggak selalu oke gitu, but still ada enjoyment di sana gitu. Jadi saya pikir ya mungkin itu yang membuat karena saya di bidang ini jadi itu yang membuat saya jadi setelah semangat ya sudah ada sebenarnya Bu Wi. Jadi sebenarnya sudah ada semangatnya di sini karena ini bidang yang memang mungkin yang memang sudah saya sukai ya gitu. Jadi itu udah ada di sana. Nah kalau soal jangka panjang ya tadi my wake up call menurut saya wake up call ini yang saya pikirkan gimana supaya lebih hidup dan dapat contribute untuk perkembangan untuk sumber daya manusia Indonesia menuju Indonesia emas 2045 ya itu I think salah satu kontribusinya ke sana. Coach, artinya selain punya core question, Coach Wahyudi punya calling ya yang kuat untuk bisa mencapai master ini bukan sekedar gelar jadinya. Ya, bukan sekali. Tapi kalau calling saya nggak pernah kepikiran itu calling. Walaupun saya berusaha cocok logi ya Bu. Saya ada sempat cocok logi sih untuk bener nggak sih ngajar ini gitu ya. Walaupun terakhir waktu di Malaysia juga Geraldine kasih tahu saya, you are born to be a trainer gitu. Yang dia juga kasih tahu saya. Jadi ya, then I think I living salah satu saya punya mungkin my ya boleh bilang calling atau memang saya punya talent kan atau apapun lah kata-kata itu Bu. Thank you dan selamat Coach Wahyudi. Thank you Bu. So, menambahkan sesuatu yang mungkin Yudi lupa atau dia nggak tahu, Bu Wiwi, saya tidak pernah lihat tuh, saya nggak pernah lihat dia tuh memikirkan atau mundur dari itu nggak pernah. Bahkan ketika saya ngomelin, ketika dia mau berangkat ke Egypt waktu itu pandemi waktu itu, dia tetap maju, ya. Dan kemudian waktu pandemi, waktu ke Egypt, kalau Bu Wiwi mau tahu, itu malam hari berangkat. Pagi hari kan waktu itu perlu tes PCR baru bisa naik pesawat terbang kan. Malam hari berangkat. 24 jam sebelumnya ya kalau nggak salah ya. PCR hari sebelumnya PCR-nya positif. Kalang kabut semua. PCR positif. Winda negatif. Dia positif. Coba. Tapi dia nggak mikir untuk mundur. Akhirnya gimana caranya supaya bisa terbang? Mulai carilah celah. Dan dia berangkat. Kalau nggak salah pagi harinya tes ulang dan ternyata negatif ya kalau nggak salah ya. Dan waktu itu kita, ya betul ya Yud ya? Ya.
Ya, so tidak ada kata mundur, enggak. Tapi bagaimana caranya supaya nyampe? Kalau kita yang ngelak towards sama away from, dia towards abis itu. Dan udah deh, pokoknya mak udah ikut deh. Obat ingat bawa semua, masker bawa, gini-gini, hati-hati di pesawat, gini-gini. Udah siap-siap aja gitu ya. Tapi itu salah satu contoh bahwa saya tidak pernah melihat dia meragukan untuk master trainer. Dia maju terus untuk master trainer ini. Itu sih yang saya lihat. Jadi kalau tanya dia pernah ragu, nggak mungkin dia bingung jawabnya. Karena ya itu fokus. So salah satu ciri dari mastery adalah fokus. Ya, fokus pada satu titik. Kalau teman-teman mau mastery, saya nggak ngomong master ya, master itu gelar ya. Tapi ketika mau mastery, tapi nggak bisa fokus, sebentar ini, sebentar itu, kapan jadinya gitu. Ibarat orang gali sumur, gali-gali nggak ada air, ganti lubang lagi, gali-gali nggak ada air, gali. Jadi nggak pernah benar-benar bisa mastery di satu bidang. So thank you Bu Iwi atas pertanyaannya, itu jadi memberikan insight. Satu lagi ya, yaitu fokus ya Yud tadi itu ya Hmm. Yud ya. Hmm. Ya. Ya, Oke, ada yang mau ditambahkan Yud terkait fokus ini? ya, I think ya benar sih maksudnya kalau dilihat kan memang dari waktu saya memutuskan untuk belajar ya dari practitioner kan kenapa saya belajar practitioner ya karena memang mau jadi coach walaupun awalnya memang fokusnya adalah kepada coach. Hmm. Tapi ya hanya bidang yang saya jalani dari 2009 waktu itu kan masih 2007 masih kerja ya kerjanya di sebuah perusahaan eh, laundry ya. Lalu kemudian ya dari 2009 saya mulai terjun profesional dan coaching dan training itu sampai sekarang gitu. Jadi tidak melenceng lah ya tetap itu yang bidang yang saya jalani gitu Mhm. sampai Iya. saat ini. Dan saya yakin waktu 2007 atau 2008 ketika dia bilang dia mau jadi coach, mungkin yang di kepala dia pikirnya trainer kali ya. Karena waktu itu kan coach belum terlalu banyak diketahui kan gitu kan. Iya. Oke, Yud, saya akan membacakan chat pertanyaan dari Pak Ardi Gunawan. Saat menimbang keputusan untuk ikut master trainer, apakah muncul doubt? Dan bagaimana untuk deal dengan DAP tersebut? Dan hambatan apakah yang ditimbulkan oleh DAP tersebut? Separuh-separuh udah kejawab ya. Nggak tahu gimana ya jawabnya. Ya ada doubt terutama dari segi uang ya. Kalau nggak ada perlu keluar uang sih nggak ada doubt sih. Tapi karena ada keluar uang lumayan banyak itu ya ada doubt. Kalau tadi ya gimana caranya handle doubt tersebut ya asking why gitu the core question ya mentanyakan a core question tersebut kenapa gitu. Dan saya sangat aware karena kayak tadi pertanyaannya Denny ya gitu kayak apa Daniel. Daniel pertanyaan Daniel ada kecenderungan kan pikiran ini menipu gitu. Saya sangat aware dengan hal itu dan saya memutuskan untuk I choose what I to believe gitu. Jadi dan menurut saya itu baik dan kemudian ya tentu ekological ya kebetulan memang dananya ada hanya kalau kita berangkat itu akan menguras tabungan tapi tidak membuat kita sampai perlu berhutang ya jadi tidak sampai perlu hutang gitu kalau perlu hutang itu kan jadi nggak ekological bagi saya ya nah jadi sehingga tetap dengan pertimbangan yang baik lah ya dengan pertimbangan yang baik yang baik gitu jadi nah jadi dari sana akhirnya ya that's how I deal with the doubt gitu jadi dari core question lalu kemudian ya kita benar-benar cek gitu secara dana gimana nih secara dana gimana nah eh, kalau kita berangkat oke, memang itu menguras but still kita masih tetap mampu survive lah karena kan saya masih tetap kerja ya kerja terus kemudian masih ada di support dari Metamind ada beberapa kelas practitioner master practitioner gitu kan. Itu kan juga ada source of income untuk mengganti nanti gitu jadi ya itu cara saya untuk menghandle job saya pada saat itu jadi job saya terbesar adalah soal keuangan jadi dan saya kemudian cara saya handle-nya adalah ya benar-benar dipikirin gitu. Oke, ini dengan ini konsekuensinya adalah seperti ini. Nah, dengan ini cara ngatasinya seperti apa. Mungkin kalau waktu itu kita nggak ada tabungan ya nggak berangkat. Nggak berangkat. Jadi seperti itu. Dan hambatan apakah yang ditimbulkan oleh dog tersebut?
Kalau saya waktu itu nggak ada hambatan, doubt-nya itu muncul ya kemudian lebih ke diskusi ya, diskusi sempat sama Winda juga kita bukan kemudian ya biasa kalau mak-mak kan lebih memperhatikan ya nanti kalau uangnya habis gimana, nanti ini gimana gitu. Kalau gua kan gua mau ini, ya udah kenapa nggak begini ya gitu. Jadi untung ada satu yang away from, ada satu yang towards, jadi agak balance lah ya gitu. Nah terus kemudian ya at the end the doubt is actually telling something kan. Telling something untuk kita pikirin dan jangan hanya karena hanya untuk kesenangan semata-mata ya. Jadi misalnya, oh master trainer kenapa? Biar keren, biar ini, biar itu. Yang tidak ada manfaatnya ya menurut saya perlu waspada sih ya dengan itu juga gitu. Jadi hmm, itu sih Ya. Pak Andi. Mudah-mudahan menjawab. So, di sini jelas bahwa menjadi master trainer itu bukan untuk gelar atau untuk keren-kerenan. Ya, tapi ada satu core question. Bagi teman-teman yang nggak familiar dengan core question itu adalah questions, pertanyaan yang menginti, core. Dan ini adalah selaras dengan values kita, values hidup kita. So, itu pertanyaan yang cukup dalam dan ini akan menggerakkan semua perilaku, pikiran, perasaan kita semua itu. So, ketika Yudi ke Egypt itu belum menemukan, hanya pengen coba, kira-kira begitu. Tapi ketika menemukan core question dia serius menjalaninya. Dan ternyata hanya 1 tahun langsung. So, begitu cepatnya ya Yud ya, ketemu core question ya Yud. Hmm. Langsung 1 tahun. Oke, Yud, saya lanjut dengan baca pertanyaan atau statement ya. Ada dari Bu Gyokni. Yudi fully back up sincerely. Dari Bu Gyokni. Terima kasih Bu Gyokni. Backup terus ya Bu. Where are Hmm. you? Ada di layar. Dan kita akan saling membackup ya Jumat Sabtu Minggu ini. Di assessing personal genius. Ya. Oke. Lalu kemudian dari Pak Oki. Halo Pak Oki. Eh, beliau menuliskan bahwa Yudi, hope that you are not only a master trainer neurosemantic, but also a mastermind for a sustainable tomorrow. Want you, katanya. Ya. Bahasa Indonesia, please. Ini Apa sih? Pak Oki juga salah satu termasuk saya dapat katakan mentor saya di awal-awal juga. Gitu. Jadi ada Pak Oki, ada Pak Steph, Pak Saiful, itu beberapa yang menurut saya juga menjadi mentor saya di awal gitu. So, well, I'm really grateful gitu dengan apa saya punya journey ya dari Bu Mar dan teman-teman di sini juga ada Bu Hani. I have a lot of people that really supporter for me. Kalau tanya tadi sustainable tomorrow belum paham Pak Oki. Mana Pak Oki? Pak Oki, where are you? Masih di sini kan? Pak Oki ada kok, Pak Oki. Ayolah Pak, bersuara Pak. Malam Yudi, malam Bu Mariani. Malam, Selamat malam Pak malam Oki. Pak Oki. Ya. Yudi ini hebat. Jadi nanti jadi mastermind untuk masa depan yang berkelanjutan untuk NS-nya. Ya, let's hope so ya Pak Oki. Maksudnya ya ini is a work of kolaboratif ya, community. Iya, terus menerus untuk lebih baik. Salam Bu Mariani. Ya, terima kasih Pak Oki. Pengen lihat wajahnya ya Pak, sudah lama nggak ketemu ya Pak. Thank you Pak Oki. Ya, gimana? Mau ada Well, ya kalau misalnya tentang berkelanjutan ya, saya ini community ya, apalagi kalau kita di Indonesia, Neurosemantic, sebuah community, kita punya teman-teman yang di sini dapat ada Edgar yang baru comeback setelah beberapa tahun menghilang. Terus kemudian di sini kita juga ada beberapa trainer baru, ada Bu Wiwi, Neurosemantic trainer yang baru. Terus kemudian ya, think this perkumpulan dan our Neurosemantic Society di Indonesia ini yang menjadi salah satu hal yang untuk membantu kita untuk terus berkelanjutan gitu. Selain ya teman-teman yang lain. baik.
terima kasih. Kita lanjut dengan pertanyaan sebelumnya. Thank you, Pak Oki. My gratitude to Bu Mariani, dan saya juga gratitude, I'm grateful Yudi bisa menjadi master trainer karena Yudi sendiri materialnya bagus, bahasanya begitu ya. Jadi bukan karena support system iya, tapi yang terbesar adalah karena Yudinya sendiri ya, sikap dan mental dari Yudi sendiri yang mendukung dia sendiri untuk menjadi seorang master trainer. Nah, kemudian ada dari Pak Ardi Yud, boleh tanya satu lagi, Coach. Tadi diceritakan bahwa keberhasilan ini karena ada elemen support dari orang terdekat seperti Winda dan Bumar. Seandainya orang terdekat tidak mendukung, bahkan meremehkan impian kita, bagaimana Coach akan menyikapi dan tetap berjuang untuk impian tersebut? Hmm. Eh, saya boleh dibilang ada keberuntungan ya, seringkali bertemu dengan orang yang mensupport saya. Ada ke, ya boleh dibilang ada keberuntungan itu. Kalau misalnya tadi kata Pak Adi, kalau tanya bagaimana kalau saya ketemu orang, we know semua orang akan kasih feedback kan, orang akan kasih kita feedback gitu. Bahkan penolakan atas atau meremehkan impian kita itu mungkin juga feedback. Dapat dikatakan itu juga feedback. Jangan-jangan ada yang orang lihat dari kita, sehingga ya dia meremehkan kita gitu. Bahwa ya memang kita tidak terlihat pantas untuk impian tersebut, sehingga kita diremehkan. Yang menurut saya yang dapat kita lakukan adalah renungkan feedback tersebut, kontemplasikan gitu, kontemplasikan feedback tersebut, dan bukan untuk dijatuhkan diri, bukan kemudian untuk membuat self pity ya, gitu. Tapi kita kontemplasikan gitu. Apa ya membuat dia mengatakan seperti itu? Adakah yang memang seperti yang dia katakan? Dan kalau ada ya acknowledge gitu, acknowledge, mengakui ya, mengakui, oh iya, saya ada kondisi itu. Walaupun misalnya kita ada renungan saya adalah satu kali adalah walaupun cuma 10% gitu. Remehan dia itu sebenarnya kebenarannya itu hanya 10%. But still ada kan. Ya udah, ambil, perbaiki. Maksudnya tingkatkan gitu. As a feedback untuk improve gitu. Untuk improve sehingga kita makin berkualitas kan. Sehingga kita makin berkualitas yang akan membuat kita ya tadi makin mendekati gitu impian kita tersebut. Jadi dari bagi saya ya tadi untuk mengulangi lagi Pak Adi adalah apapun itu take it as a feedback. Lalu renungkan, gitu. Renungkan, kontemplasikan, temukan kebenarannya. Dan memang cuma 5% ya nggak apa-apa, ambil 5%-nya. Jadi menurut saya itu salah satu cara untuk akhirnya di situ kan kita pasti akan berubah. Nah begitu kita berubah, maka kita akan lebih paham. Menurut saya kita akan lebih paham apakah memang saya berada di environment yang tepat atau tidak, atau ya memang teman saya benar gitu, mereka benar, sehingga dari situ saya menjadi lebih berkualitas, yang otomatis orang akan lebih appreciate gitu, orang akan lebih appreciate kalau itu ya maksudnya seperti itu. Dan barusan ada muncul di benak saya adalah, jadi kalau misalnya kita pun misalnya oke, kan ada orang mengatakan pertama tetap kita perlu terima dulu ya feedback orang apapun itu gitu, kita perlu terima dan kita renungkan, kita kontemplasikan. Lalu berikutnya tugas kita adalah terus improving dan checking ke dalam gitu, checking ke dalam. Gue makin improve nggak? Gue makin lebih baik nggak? Itu sih. Itu Pak Adi mudah-mudahan menjawab. Ardi. Ya, mudah-mudahan menjawab Pak Ardi, Pak.
Penasaran deh Pak Ardi yang mana ya Pak? Kalau boleh lihat wajahnya Pak. Oke, so teman-teman dapat sesuatu dari pertemuan hari ini? Dapat? Kalau dapat kasih jempolnya dong biar tahu. Wah, asik. Ada gambar hati lagi dari Bu Giokni. Bu Giokni bahkan tadi ada yang bilang Bu Giokni sebenarnya Bu Giokni atau Pak Chan yang ngetik ya. Ketawanya Coach Yudi semakin mirip dengan ketawanya Michael dia bilang. Hehehe. Itu Pak Chan yang ngetik nih. Soalnya biasanya kalau Bu Giokni bilangnya Yudi, bukan Coach. Oh, oh. Baik. Thank you Pak Chan. Nah, teman-teman, saya berharap bahwa sesi malam ini memberikan satu hikmah tersendiri buat teman-teman semua. Lebih dari sekedar lebih dari ini kan ceritanya Yudi gitu ya. Ini perjalanan Yudi. Bukan itu yang kami inginkan baik saya maupun Yudi ya. Saya yakin yang ingat adalah bagaimana konteksnya, bagaimana perjalanan ini memberikan hikmah untuk Bapak Ibu teman-teman semua dalam rangka Bapak Ibu menuju masterinya masing-masing. Master sebuah gelar, tapi mastery dalam kehidupan kita, itu yang lebih penting buat kita semua. So, teman-teman, waktu kita tinggal 8 menit, bagaimana kalau teman-teman merangkum, mengambil kesimpulan dengan berpikir apa yang akan di take away dari sesi hari ini. So, nanti kita akan sesi take away, foto bersama sebelum nanti beberapa pengumuman. Jadi teman-teman, yuk, apa yang akan teman-teman take away dari pengalaman Yudi menjadi seorang master? Sambil nanti Yudi memberikan kata penutup ya Yud, setelah kita foto dan ini. Ya, yuk apa yang akan teman-teman take away? Silakan ketik di chat. Ya, yang mana? Dan ini nanti juga akan menjadi inspirasi juga buat kita semua. Jadi mungkin Bu Wiwi dapat ini, Pak Sucipto dapat itu, Edgar dapat ini. Nah, ketika kita rangkum akan jadi banyak. Oke, what will you take away? Ya, saya bacakan ya Yud. Ada yang menuliskan bahwa semangat yang luar biasa, konsisten dan persisten, ya. Dan juga, bisa kasih tahu, konsisten, persisten, core question, big why, support system, determination, feedback, maju terus, ya. Dan majunya bukan maju hantem kromo, tapi maju yang perlu perencanaan dan strategi, semangat, oke. Maju terus, oke. Terus apa lagi yang teman-teman akan take away? Saya penasaran dengan Edgar nih. Gar, apa yang kamu take away dari sini? Dari Bu Teresia, untuk mencapai sebuah tujuan dibutuhkan effort dan kerendahan hati untuk belajar dari kesalahan. Iya, setuju sekali. So, Pak Susito, mikir core question dan big why saya sendiri. Wah, Bapak perlu satu sesi untuk memikir itu ya. Oke. Mengenai mengenali tujuan hidup dari Bu Lina atau Bu Nino, lalu dari Bu Wiwi, ditunggu kelas master trainer Wahyudi. Oh, jangan ragu branding dan jualan. Oke. Dan apa yang Bu Wiwi take away dari sesi hari ini? Tadi udah belum sih ya? Belum ya Bu Wiwi ya? Oke. Lalu kemudian dari Edgar, take away-nya adalah be humble dan hungry for feedback. Lalu find your big why, core question, dan support system tidak bisa mastery dengan berjalan sendiri. Bu Giok nih. Ya, so teman-teman bicara soal support system. Support system yang terdekat adalah dari keluarga, dari istri. Ya, Yuda waktu itu. Lalu kemudian support system yang saya juga rasakan adalah dari komunitas. Yudi rasakan nggak ya ketika kita di NSTT di Malaysia, bagaimana setiap tim leader itu menanyakan bagaimana udah siap belum, apa yang perlu dibantu, dan mereka siap untuk mendukung kita. Itu ya Yud yang kita rasakan. Dan juga kalau teman-teman ada di Malaysia waktu itu, teman-teman juga bisa merasakan support dari penontonnya itu sendiri. Which is penontonnya adalah peserta dari training. Dan tadinya saya mengira ini sama-sama orang Indonesia ada 20-an nih waktu itu di waktu Yudi. Tapi setelah saya perhatikan itu bukan hanya orang Indonesia loh, sak kelas itu dari Sweden, dari berbagai negara. So support system dari komunitas itu juga luar biasa ya. Jadi itu kali ya Yud ya kalau soal support ya Yud ya. Ya, support system dan ya menurut saya open untuk apa ya,
Ya benar, support system ya. Jadi nggak dapat dihindari lah ya. Kita nggak mungkin capai sesuatu itu tanpa support system. Itu di sana di Neurosemantic punya community, di kita sendiri juga di sini misalnya ya dari Umar. Bagi saya ya, saya waktu terus kemudian Bu Hani juga saya tetap acknowledge Bu Hani waktu dia waktu berangkat waktu ada COVID kan dia bilang tuh cepat lu di depan altar sembahyang tuh sana. Oh, Hani tuh, Hani. dia, dia Iya. Jadi ya I can say saya dapat katakan I'm very lucky. I feel very lucky dapat punya support system yang cukup baik. Oke. Lalu ada bilang punya nyali untuk maju terus. Lalu Bu Rita, what I learned from Yudi tonight, anything is possible, never give up. Yes. Dari Pak Sucipto belajar humble dari Wahyudi. Lalu Bu Wiwi, core question, motivation, calling, always humble. Dari Pak John, izin pamit, salah ya. Lagi di Papua, wah terima kasih sekali Pak John untuk tetap ngikut walaupun sudah jam 23 di sana. Oke, Bapak Ibu, semoga banyak take away walaupun belum sempat nulis, Yud. Saya akan sedikit promosi tentang acara kita supaya teman-teman juga ikut merasakan perjalanan dan juga support system. Ada satu training yang akan diadakan dalam waktu dekat, yaitu lusa. Apakah teman-teman sudah melihat screen saya? Sudah? Oke. So, what PPT-nya next? masih yang ini. Iya, what next adalah bahwa dalam waktu dekat 2 hari lagi akan ada assessing personal genius. Jumat, Sabtu, Minggu. So, ini adalah tentang self-development, tentang pengembangan diri, percaya diri, mental block, values, dan self-leadership. Di sini ada QR code-nya, kalau teman-teman mau ngikut, silakan untuk foto QR code-nya. Dan ini adalah flagship dari Neurosemantic, training yang paling awal bagi mereka yang ingin mengenal Neurosemantics. Bagi yang sudah pernah ikut dan mau revisit juga monggo untuk join di acara ini. So, sekian untuk promosinya. Bagi yang mau ikut prep nanti bulan Agustus, masih jauh, sekarang yang terdekat dulu 2 hari. Oke, itu pesan sponsor dan kemudian pesan sponsor yang lain, teman-teman grup WhatsApp yang sekarang itu akan bertahan 1 bulan, jadi nggak perlu buru-buru keluar karena nanti kami akan berikan link rekamannya di WhatsApp grup yang sekarang ini. Lalu kami juga punya WhatsApp grup induk yang namanya Forum Metamind saja, nggak ada bulan Juni atau bulan April atau Maret. Nanti teman-teman akan diberikan link untuk bergabung ke WhatsApp grup induk. Di mana WhatsApp grup induk sering ada tulisan, sering ada ledekannya Daniel gitu ya. Ya paling nggak kita tetap silaturahmi ada di grup itu termasuk update tentang berbagai kegiatan dari Metamind. Itu saja pengumuman dari saya dan kemudian sebelum ditutup oleh Yudi, kita foto bersama dulu yuk. Boleh saya minta untuk menampilkan wajahnya, videonya supaya kita foto. Pak Oki mau dong lihat wajahnya, udah lama kangen ya Pak Oki. Udah ada 15 tahun kali nggak ketemu Pak Oki ya gua. Yud. Kalau kamu nggak tahu berapa lama. Udah lama juga. Ya, ada loh, 15 tahun ada loh. Iya, teman-teman yang lain, saya akan mulai foto. Bagi yang ini saya akan mulai foto. Ada 2 layar. Tunggu ya. Saya masih belajar foto juga sih. Oke, 1 layar. Lalu kemudian layar yang kedua, foto lagi. Kali aja lah ada layar yang ketiga, nggak ada. Oke, Bapak Ibu, terima kasih dan kita dengarkan penutup yuk dari Yudi untuk kita semua terkait dengan master, mastery, dan masterful. Apa nih Yud, pesan buat kita nih Yud? Wah, pesan. Nggak ada sih, sebenarnya mau thank you aja. Thank you untuk dikasih kesempatan untuk sharing my journey, karena ya nggak ada pesan, cuma mau just thank you, dikasih momen untuk sharing, dikasih momen untuk ya berbagi message kepada teman-teman juga. Jadi thank you for being part of this, being part lah ya, menjadi bagian dari kehidupan saya ini juga gitu. Jadi thank you banget. Thank you, Bu Mar.
Yud, untuk waktumu hari ini terpaksa pulang buru-buru dari kantor, buru-buru makan dan buru-buru sharing. Biasanya kalau dengan Yudi selalu jam 8 malam baru dia sempet. Hari ini jam 7.30. Tepuk tangan sekali lagi untuk Yudi, Yud. Thanks a lot, Yud. Thank you Dan juga, Bu. congratulations Dan teman-teman for semua. your achievement, Yud. Dan apa yang saya take away dari sesi malam ini adalah bahwa master hanya sebuah gelar, tapi being mastery, dan itu saya lihat bagaimana tetap humble, hungry for feedback, selalu minta feedback, dan bagaimana mengintegrasikan feedbacknya. Ada orang yang, oke, gue perlu feedback, gue tanya, tapi nggak pernah dilakukan, gitu kan. Tapi dia melakukan integrasi, lalu fokus pada apa yang ingin dicapai, jadi bukan memikirkan apa yang bakal menghambat, tapi fokus pada apa yang ingin dicapai. So, itu saja dari saya dan juga dari Yudi. Sekali lagi thank you Yudi, dan juga Thank you. untuk teman-teman Thank you, semua thank yang you, telah teman-teman. bergabung. Ya, terima kasih atas perhatian dan waktu yang diberikan untuk malam ini. Dan sampai bertemu di bulan depan. Bulan depan kita akan kembali ke dunia anak-anak, ke dunia sekolah, karena Maggie akan membawakan tentang bagaimana masuk sekolah. Bulan Juli kan kita udah mulai masuk sekolah, jadi tentang bagaimana mempersiapkan anak-anak masuk sekolah. Kira-kira gitu deh, kita tunggu nanti pengumumannya. Itu ya, Meg ya? Oke, baik.